Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Kacitariani. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat UKIN PPG Daljab 2023. Adapun kegiatan pembelajaran ini, saya mengambil materi pengukuran di kelas 10 semester 1 dengan kurikulum merdeka. Kegiatan praktik pembelajaran ini saya laksanakan di SMA Swasta Kristen Harapan Denpasar. Bagaimana kegiatannya? Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut. Selamat menyaksikan. Sila-silanya kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Selamat pagi. Berdiri. Beri salam. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, siapa yang piket mimpin doa? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ingin memulai kegiatan kami pada pagi hari. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Coba dilihat dulu teman-teman di sekitarnya, mungkin ada yang tidak hadir, karena saya lihat kayaknya ada beberapa bangku yang kosong di sini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Absen berapa? 1. Terus siapa lagi? Absen 10. Lagi siapa lagi? Yang lainnya, semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, coba dicek dulu sampah-sampah di sekitarnya. Mungkin di kolong mejanya ada sampah. Nah, mungkin tadi ada yang sempat sarapan di kelas, kemudian ada sampah-sampahnya. Silakan dibuang dulu sampah-sampahnya. Ya. Nah, kenapa ini? Oke. Oh, sampah. Ya. Ya, silakan dibuang dulu sampahnya. Coba kita nyanyikan dulu Yel P5-nya. Silakan supaya makin semangat lagi, karena saya lihat nih lemah letih lesu semua nih. Gimana nih, nggak semangat ya? Semangat. Oh ya, bagus kalau semangat. Oke, silakan berdiri, dinyanyikan dulu Yel P5-nya. Ya, tepuk tangan ya. Oke, silakan duduk. Gimana sekarang? Sudah siap untuk belajar? Kita harus bersyukur ya, harus semangat di dalam bersekolah. Ingat, tidak semua orang bisa sekolah.
Jangan pernah lupakan itu. Kalau kalian menjadi orang yang sukses, siapa yang senang? Ya, diri sendiri pastinya yang senang ya. Untuk itu jangan pernah lelah untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pengukuran, nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai besaran dan satuan ya, dan juga mengenai dimensi satuan. Nah, silahkan sebelumnya dibuka dulu Google Classroom-nya. Di sana Ibu sudah mengirimkan beberapa soal ya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian minggu lalu ya. Apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu atau sudah melupakan begitu saja? Nah, silahkan dilihat Google Classroom-nya, sudah ada pretest. Ya, silahkan dijawab. Ada yang belum bisa masuk di Google Form-nya? Ibu rasa semua sudah bisa ya. Ya, silahkan dikerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian ya. Ada yang belum mengirimkan? Sudah semuanya? Sudah sebagian besar, Ibu lihat jawabannya benar. Nah, berarti sekarang Ibu bisa lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai pengukuran panjang ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya, pernahkah kalian membeli pakaian, sepatu atau cincin secara online? Pernah nggak? Apakah alat ukur yang digunakan kalau kalian beli cincin dengan beli sepatu sama nggak? Sebelum beli cincin kan biasanya diukur apa? Jarinya ya, lingkaran jari, diameter jarinya. Nah, apakah sama alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebelum membeli sepatu dan sebelum membeli cincin? Sama nggak alat ukur yang digunakan? Beda. Nah, kalau beda berarti kalau beli cincin pakai alat ukur apa? Ngukurnya apa? Ya, ada yang bilang jangka sorong nih di depan, tapi malu-malu kayaknya nih menjawab. Atau masih ragu-ragu. Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang. Yang salah satunya tadi adalah mengukur lingkar dada, mengukur panjang telapak kaki, kemudian mengukur diameter cincin. Nah, di sini adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan itu adalah kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kajian literatur dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan penyelidikan sederhana dan menganalisis data serta mempresentasikan dengan penuh tanggung jawab. Dan di sini yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama, peserta didik mampu membandingkan hasil pengukuran suatu benda dengan jangka sorong, mikrometerskop, dan penggaris melalui kegiatan penyelidikan dan diskusi kelompok dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis data hasil penyelidikan melalui kegiatan diskusi dan presentasi kelompok dengan baik. Adapun penilaian di sini yang akan Ibu lakukan itu yang pertama yang akan dinilai adalah diskusi kelompok. Jadi pada saat kalian melakukan diskusi kelompok itu akan dinilai bagaimana kalian mengungkapkan pendapat, bagaimana kalian berbagi pikiran ya, dan bagaimana kalian mencari jawaban. Kemudian pada saat presentasi kelompok juga akan dilakukan penilaian ya. Jadi penilaian secara kalian mengkomunikasikannya, kerjasamanya ya, kemudian konsep yang disampaikan apakah sudah benar atau belum, nah itu juga akan dinilai. Nah yang terakhir akan ada di akhir pembelajaran akan ada post test ya. Nah untuk mengevaluasi apakah yang kalian pelajari sudah kalian pahami atau belum.
Sebelum kita melanjutkan ke diskusi kelompok, nah di sini ada video yang akan Ibu tampilkan. Silahkan kalian simak dengan baik. Coba bacanya berapa? Kalau panjangnya 21,5 cm. Nah, berarti kamu harus beli sampul yang lebarnya 16,5 cm sama dia 21,5 cm. Meter, ya, jadi lebarnya nanti kalau ditanya ibu guru, lebarnya 12,3 ya, menggunakan alat mikroskop. Pintar. Ya, itu tadi ya, kalian sudah saksikan videonya. Ada beberapa kegiatan pengukuran yang ditampilkan di dalam video tersebut. Pengukuran apa saja yang kalian perhatikan tadi? Dia mengukur apa? Yang pertama dia mengukur, apa yang diukur? Sampul buku. Ya, ada menyampul buku. Nah, tadi kalau mau menyampul buku katanya harus tahu dulu apanya? Ukuran bukunya ya, panjang dan lebarnya. Tadi diukur dengan apa? Penggaris. Oke. Kemudian yang kedua, dia mengukur ya baju, dia mau jahit baju. Mengukur panjang lengannya tadi. Nah, apa yang digunakan untuk mengukur? Apa? Ya, itu namanya meteran pita ya. Nah, kemudian lagi ada ya, dia mau membeli cincin, harus tahu diameter dalamnya. Nah, dia mengukur dengan apa? Ya, dengan jangka sorong. Yang terakhir, mengukur ketebalan papan alas itu ya. Nah, jadi apa yang digunakan? Mikrometer skrup. Nah, hari ini kalian juga akan melakukan suatu pengukuran ya. Nah, kalian akan melakukan pengukuran di mana LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Ya, sebelumnya silahkan kalian berkumpul dulu bersama dengan kelompoknya. Silahkan duduk bersama kelompoknya. Ya, silakan kalian berbagi tugas. Ya, silakan berbagi tugas. Siapa yang bertugas mengukur dengan mistar ya, berganti-gantian ya. Dan siapa yang mengerjakan atau menuliskan di LKPD ya. Dan ingat didiskusikan juga bersama teman-temannya ya. Nah, silakan ditonton video yang ada di
Ini videonya ada. Ini dari atas. Bisa kan dua, ini 2,1. Nah, ini kan satu kan, kayak gitu. Caranya sama. Enggak dapat sama. Sama. Enggak. Mbak caranya itu enggak ada. Lima. Udah kasih oper ke ini baca hasilnya ini kan 2,0-nya sampai di mana? 3 berapa? Kalau sebelum 0 itu 2, berapa sih? Ini baca di atas ini sama kayak baca baris. Ini batas bundanya atau bundanya itu sampai di 0. Kalau ini harusnya di sini. Yang ditanya diameter dalam atau diameter luar? Itu sejit. Kalau diameter dalam. Dalam kan? Kita mau ukur dalamnya. Dekatkan lagi. Ya, coba yang sudah dikirim dulu linknya ke GC. Kita akan mempresentasikan hasilnya ya. Nah, di sini Ibu akan pilih kelompok yang presentasi. Oke, silakan kelompoknya Sapitri maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya silakan disimak. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan atau misalnya mau berpendapat silakan ajukan pendapat kalian. Sebentar ya Ibu, perbesar dulu ininya. Ya. Ya, kerasin suaranya ya. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan sebelum kami melakukan presentasi, kami akan di atas meter. Selanjutnya ada uang koin Rp100, berdasarkan set pengukurannya menggunakan hisap itu 2,7 cm, untuk menggunakan jarak selang itu bisa 2,85 cm dan mikrometer tetap adalah 2,03 mm. Selanjutnya ada diameter luar botol yang menggunakan misa itu sekitar 3,1 cm dan jarak selang 3,14 cm. Dan untuk penggunaan mikroskop selanjutnya
ada diameter dalam cincin yang hasil ukurannya adalah 2,3 cm, yang jangka program 2,5 cm, dan untuk meter sekutu dia bisa karena di dalam cincin itu dalamnya itu tipis. Nama saya Dipang Parat 16. Jadi pertanyaan saya, alat apa yang cocok digunakan untuk mengukur ketebalan dari kertas dan mengapa alat tersebut cocok? Itu tuh seperti yang dijelaskan oleh Deva tadi, untuk mengukur suatu ketebalan kertas dan diameter itu menggunakan mikroskop karena dia tuh lebih teliti dalam mengukur suatu ketebalan benda. Seperti yang dijelaskan di buku juga itu juga tertulis bahwa mikroskop itu lebih teliti dalam pengukuran suatu kertas dan diameter kawan. Sekian dari saya, apakah bisa diterima nih, Pak? Baik, dimulai dari yang pertama adalah tabel pengamatan. Nah, di tabel pengamatan ini ada menggunakan alat pengukuran yaitu miktar, jangka sorong, dan prioritas struktur. Nah, juga benda-benda yang diukur itu adalah tebal potongan kardus, kemudian ada diameter uang koin, lalu diameter luar botol, diameter dalam cincin, dan diameter selada. Nah, untuk tebal potongan kardus, untuk menggunakan miktar itu tidak bisa karena dia itu tidak bisa mengariskan. Lalu untuk uang koin menggunakan miktar itu hasil pengukurannya 2,6 cm. Untuk diameter luar botol hasil pengukurannya menggunakan miktar 3,1 cm. Diameter dalam cincin menggunakan miktar pengukurannya 2,3 cm. Dan diameter kelereng untuk menggunakan miktar hasil pengukurannya adalah 1,5 cm. Yang kedua menggunakan jangka sorong. Untuk hasil pengukuran dari tebal potongan kardus 0,04 cm, lalu diameter uang koin 3,20 cm, diameter luar botol 3,14 cm, diameter dalam cincin 2,15 cm, dan diameter kelereng adalah 1,62 cm. Yang terakhir, mikrometer skrup untuk tebal potongan kardus itu adalah 0,25 mm. Kemudian untuk diameter kelereng itu adalah 16,05 mm. Untuk uang koin diameter luar botol dan diameter dalam cincin itu tidak bisa diukur menggunakan mikrometer. Baik, selanjutnya ada berdasarkan hasil pengukuran, alat manakah yang tepat untuk mengukur cincin dijelaskan. Berdasarkan hasil pengukuran. 29, apakah semua besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukur tersebut? Coba jelaskan. Tersebut hanya bisa mengukur ketebalan, lalu panjang, dan juga diameter. Untuk mengukur besaran-besaran yang lain itu seperti mungkin berat dari Newton itu mempunyai alat-alatnya tersendiri. Bisa diterima? Selanjutnya. Jadi mohon maaf tidak bisa ditampilkan semuanya ya, tidak bisa mempresentasikan semua kelompok. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi dari tabel ini, nah jadi bisa kalian perhatikan yang mana yang memiliki ketelitian yang paling tinggi ya. Nah jadi kalau kalian mengukur kelereng misalnya, di sini kelereng kalau pakai mistar itu hasilnya 1,5 kurang lebih kan itu ya. Nah karena kelereng bentuknya bulat itu sangat sulit digunakan mengukurnya dengan menggunakan mistar atau penggaris ya. Nah itu paling tepat sebenarnya kita mengukurnya dengan menggunakan apa? Mikrometer skrup. Kenapa mikrometer skrup paling tepat digunakan untuk mengukur yang benda yang tipis seperti itu? Ya. Ya, karena mikrometer skrup memiliki tingkat ketelitian paling tinggi. Ya, absen berapa? 36. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan yang kedua, nah alat manakah yang paling tepat untuk mengukur cincin? Alat mana? Ya, jangka sorong ya, karena jangka sorong itu kalau kalian perhatikan dia ada 3 komponen di sana, ada yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar, dan ada juga untuk mengukur
kedalaman, tapi hanya kedalaman yang masih batas sekitar 15 cm ya. Nah, kemudian berdasarkan hasil pengukuran, alat manakah yang tepat untuk mengukur tebal potongan kardus? Apa? Yang tepat? Yang tepat adalah mikrometer skrup. Kenapa? Karena mikrometer skrup itu diantara ketiga alat yang kalian gunakan tadi, itu mikrometer skrup itu memiliki ketelitian yang paling tinggi ya. Ya, hati-hati ya. Oke. Nah, kemudian di sini jelaskan perbedaan antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, jadi semuanya itu memiliki perbedaan di bagian tingkat ketelitiannya ya. Ada yang menggunakan, kalau mistar itu dia memiliki ketelitian 0,1 cm ya, bukan milimeter, atau 1 mm atau 0,1 cm. Nah, sedangkan mikrometer skrup, nah itu baru dia memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Sedangkan jangka sorong dia memiliki tingkat ketelitian berapa? 0,1 mm ya. Nah, jadi yang paling teliti di sini adalah mikrometer skrup. Bagaimana, semuanya sudah bisa membaca alat ukur tadi? Jangka sorong, mikrometer. Kemudian apa? Mistar. Kalau mistar pasti udah biasa ya. Dari SD sudah sering menggunakan penggaris atau yang disebut dengan mistar. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, silahkan. Sebastian, absen 25 dari kelas 5. Izin menjawab dari pertanyaan Ibu Guru. Kesimpulan saya itu sumber tiap pengukuran atau alat ukur memiliki kegunaan dan juga tingkat pengukuran yang berbeda-beda. Maka kita harus menggunakan pengukuran yang benar, menggunakan alat ukur yang sesuai dengan fungsi agar mendapatkan hasil yang tepat. Oke, terima kasih Sebastian. Ada alat ukur panjang, ada apa saja tadi? Ada penggaris, kemudian ada apa? Jangka sorong, kemudian ada mikrometer skrup. Itu ya, yang tadi sudah kalian coba, dan juga cara membacanya kalian sudah tahu ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian lihat kembali Google Classroom-nya. Ya, tapi sebelumnya silakan duduk dulu kembali ke posisi semula. Jangan duduk ke posisi semula, dan barang-barang yang tadi silakan dirapikan dan dikembalikan. Ya, sekarang kita akan melakukan post test ya. Jadi untuk Ibu dapat mengetahui apakah kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini atau belum ya. Oke, untuk post testnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Ibu sudah kirimkan link Google Form. Silahkan dijawab. Ibu beri waktu untuk menjawab itu kurang lebih 5 menit ya. Silahkan dijawab. Ada yang belum masuk ininya Google Form-nya? Sudah ya, udah semua menerima ya.
Sudah? Sudah semuanya ya? Ya, bagaimana hasilnya? Sudah dilihat hasilnya? Sudah memuaskan? Puas. Ya, bagus kalau puas. Berarti kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelumnya kalau tadi secara pengetahuan ya. Nah, secara konsep mata pelajaran kalian sudah puas dengan hasil pelajarannya. Maka sekarang silakan kalian isi lembar refleksi diri ini secara jujur. Kalian tidak usah menuliskan namanya ya, tidak usah menuliskan identitas. Cukup diisi sesuai dengan isi hati kalian ya. Ya, yang sudah bisa dikumpulkan di Kesia ya. Ya, terima kasih Kesia. Ya, kita lihat di sini ya banyak yang memberikan ekspresi jempol ya. Ya, terima kasih. Ini artinya gimana? Senang ya. Benar senang nih. Mana jempolnya kalau gitu? Ya, bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi angka penting ya. Jadi nanti bisa kalian persiapkan diri kalian, baca-baca kembali bukunya mengenai angka penting. Nah, nanti di rumah bisa juga kalian coba-coba untuk lebih memahami lagi tentang membaca alat ukur jangka sorong dan mikrometerskop yang lainnya ya. Silahkan dicoba-coba soal halaman 32 yang ada di buku IPA Fisika ini ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada karena sudah waktu ya, silahkan istirahat. Ibu akhiri sampai di sini ya. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih kembali. Silakan istirahat. Nanti jangan lupa masuk kelas tepat waktu ya. Jangan sampai terlambat. Nanti dimarah sama guru berikutnya ya. Oke.